Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibur, Ya selamat pagi. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Terserah dengan kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini berangkat semua? Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga rakyat untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, adakah yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Siapa yang masih ingat? Baik, apa pembelajaran kita yang kemarin? Tentang Paku Mekah. Tentang Paku Mekah. Apa itu Paku Mekah? Paku Mekah merupakan peristiwa pembebasan kota Mekah oleh umat Islam dari kaum Quraisy. Bagus, tadi teman kita masih mengingatnya. Kasih tepuk tangan. Baik, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan bacakan kesepakatan kelas. Jadi, ibu akan bacakan kesepakatan dan didengarkan. Yang pertama, setiap siswa menjaga tata tertib di kelas. Dan yang kedua, setiap siswa tidak boleh mengganggu siswa yang lain. Sudah siap? Bisa? Baik, selanjutnya kita akan memulai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6, yaitu hidup damai dalam kebersamaan sesuai Quran surah Al-Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar kelompok mempresentasikan dan membuat proyek poster secara berdiferensiasi dan bermakna. Baik, selanjutnya ibu akan beri pertanyaan pemantik. Apa contoh sikap hidup damai dalam keberagaman yang bisa kita lakukan di sekolah? Dan yang nomor 2, apa yang diajarkan dalam surat Al-Imran ayat 64 tentang kerukunan? Ada siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Baik, silakan dijawab nomor 1. Saling menghargai,
dengan kita. Baik, pintar, luar biasa jawabannya ya. Yang nomor dua, siapa yang mau menjawab dan siapa yang bisa? Baik, silakan jawabannya apa nak? Surah Al-Imran ayat 64 mengajarkan kerukunan, yaitu seorang muslim dilarang dan tidak boleh mencari kesalahan pada orang lain dan mengajarkan musyawarah. Oke, jadi tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain dan selalu bermusyawarah. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, supaya kalian mampu memahami kandungan Quran surah Al-Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 tentang ajaran persamaan dan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, supaya kalian mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung nilai-nilai persatuan dan saling menghormati. Yang ketiga, supaya kalian mampu menjelaskan apa isi kandungan ayat membuat proyek. Yang keempat, kalian mampu menerapkan nilai-nilai toleransi dan persatuan dalam keberagaman di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu akan memutar video. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Hai kalian kece, nama aku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Sudah dari Jakarta, Maria dari Jakarta, Dia dari Jaya, Ibu dari NTT, dan Ibu dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama, tapi tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai nama, bukan cuma warna kulit dan lokasinya yang beda, tapi juga keyakinan, ada istiadatnya dan kesukaannya. Assalamualaikum, shalom. Namaku Daya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Mereka juga pasti ingin hal yang sama. Jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru kan meriah? Tapi bukan artinya aku hati keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kita kejar ilmu, ayo kita. Baik, dari video di atas akan diberi pertanyaan. Nanti siap-siap dengan jawab ya. Bagaimana cara kita menciptakan hidup damai dalam keberagaman seperti yang diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Baik, apa? dengan cara saling menghormati kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Ya, dengan cara saling menghormati dan menghargai. Yang selanjutnya ada yang menjawab? Saya Bu, Baik, apakah? dengan cara selalu menjaga kerukunan walaupun kita berbeda suku, bahasa, dan agama. Baik, jaga kerukunan walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama. Baik, selanjutnya kita akan membuat proyek poster yang berkaitan dengan Quran surah Al-Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi nanti silakan berdiskusi satu kelompok, diskusi dengan kelompoknya dan buat poster itu semenarik mungkin dan nanti jelaskan poster tersebut sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Saya, baik.
tinggal tuh karena nanti poster inilah yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Ayo, setelah selesai mewarnai posternya, nanti kalian jelaskan maksud dari poster tersebut. Jelaskan sesuai isi kandungan aturan iman dan aturan al-Qur'an. Setelah itu kalau sudah selesai, silakan tulis penjelasan dari gambar tersebut dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada kawan yang menulis penjelasannya, akan kawan yang satunya menulis penjelasan itu di depan. Yang sesuai penjelasannya harus sesuai dengan gambar proyek yang kalian buat. Poster harus sesuai poster penjelasannya, harus sesuai poster yang kalian buat. Sudah selesai belum? Oke, selesaikan. Setelah itu maju ke depan dan presentasikan poster kalian. Bersama di depan selesai. Sudah ya? Sudah diselesaikan? Kelompok kita sudah? Kelompok dua? Sudah diselesaikan? Kelompok satu? Sudah. Kelompok dua sudah? Dipersiapkan jawabannya juga. Nanti akan dipresentasikan poster kalian di depan kelas. Ya, kelompok satu bisa sudah? Baik, ayo. Sudah, silakan. Kelompok satu untuk maju mempresentasikan posternya dan penjelasan dari gambarnya. Ya, ayo maju. Bawa posternya dan bawa penjelasan. Ayo, masuk kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan hasil diskusi dan poster kami. Contoh kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai dalam surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256 adalah buku dan bahasa seperti pada poster kelompok kami. Walaupun berbeda suku dan bahasa kami tetap hidup rukun dan saling menghormati dan kami tetap bertemu
teman. Baik, untuk kelompok 2 atau 3, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Baik, silakan. Bagaimana kita menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda suku di kelas? Dengan cara selalu berkomunikasi yang baik dengan teman yang berbeda suku dengan kita dan tidak boleh saling mengejek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh mengomentari posternya. Apakah posternya menurut kalian bagus, atau kurang warnaan atau gimana? Ayo. Sudah bagus? Terima kasih. Silakan kelompok 1 dulu. Baik, selanjutnya kelompok 2 maju ke depan bawa posternya dan menjelaskan dari poster tersebut. Ya. Ya, silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi dan poster kami. Contoh kegiatan sehari-hari sesuai dengan nilai dalam surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 226 adalah selalu menghormati perbedaan agama atau keyakinan. Walau berbeda agama atau keyakinan, kita harus tetap saling menghormati. Dalam gambar tersebut, orang yang beragama Islam tetap memberikan takjil kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Terima kasih. Baik, kelompok 3 atau kelompok 1 yang mau bertanya silakan. Baik. Apakah kita boleh mengajak teman yang berbeda agama untuk ikut berpuasa seperti kita? Baik, silakan dijawab, Nak. Tidak boleh, kita tidak boleh memaksa dan mengajak teman yang berbeda agama untuk ikut berpuasa karena Islam melarang umatnya untuk memaksakan agama kepada orang lain. Baik, sudah paham kelompok 3? Ya. Ada yang mau mengomentari gambarnya atau posternya? Gimana menurut kelompok 1 dan kelompok 3 poster? Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Yang terakhir, kelompok 3 silakan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil poster kami. Contoh kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai dalam surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 226 adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain dari latar belakang agama yang berbeda seperti pada proses kelompok kami. Dari yang beragama Islam sampai Hindu, tidak ada alasan untuk permusuhan. Terima kasih. Baik, untuk luar biasa ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan bertanya. Dari gambar lain, maka Islam menyuruh kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Baik, dari gambar kalian, ayo jelaskan. Karena Islam itu agama yang mengatur alamin, yaitu Islam adalah agama yang menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk memberi masukan atau kritik pada poster kelompok 3. Bagaimana posternya? Ayo, silakan ditutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainakum ala babain min dunillah wa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Shadaqallahu al-azim. Luar biasa. Ayo siapa yang mau membacakan artinya? Baik, Dina akan bacanya. Artinya karena Nabi Muhammad lain ahli kitab mereka sebelumnya kami adalah orang-orang muslim. Baik, luar biasa. Sudah baca ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Imran ayat 64. Surah Al-Imran artinya keluarga Imran. Terus bagaimana sih penerapan Quran surah Al-Imran ayat 64 dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, tidak mencelakakan kulit orang lain. Dan yang terakhir, menjaga alam semesta, tidak boleh membawa secara sembarangan. Terus, bagaimana cara kita menyikapi keragaman yang ada di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat? Yang pertama, harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan menyimak Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang berani baca? Oke, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kutabayan rusul min Allah. Thumma ya'khudhu musqalan fi samara. Wallahu sami'un alim. Baik, pintar sekali. Ada yang berani mengartikan? Oke, silakan. Artinya tidak ada paksaan dalam menentang Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan Islam. Allah Maha mendengar dan Lagi Mampu. Baik, luar biasa ya, benar sekali. Selanjutnya juga akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Surah Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Apa sih pesan pokok Quran surah Al-Baqarah ayat 266? Ada 2 poin. Pertama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang pertama, harus orang mukmin itu harus meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan keragaman. Yang B, berpegang teguh pada agama Allah. Itu yang pertama. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Allah, namun harus menerima pada keyakinan orang lain. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang mau bertanya apa tidak? Saya Bu. Oke, apa pertanyaannya? Apakah teman yang berbeda agama dengan kita boleh datang ke rumah kita saat hari raya Idul Fitri? Nah, jawabannya boleh, karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak boleh memaksakan apapun kepada orang lain. Kita tidak boleh mengusirnya, ya. Walaupun ada teman kita yang non muslim yang mau main ke rumah, nah, paham? Baik. Setelah kita tadi sudah berdiskusi tentang proyek, kalian sudah mempresentasikan proyek kan? Sini Ibu akan menunjukkan materi pembelajaran kita hari ini. Pertama, kesimpulan Quran surah Al-Imran ayat 64 adalah dari Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Yang kedua, Islam memerintahkan umatnya bahwa menghadapi permasalahan harus selalu dengan musyawarah. Terus apa kesimpulan surah Al-Baqarah? Yang pertama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Apa saja? Seorang muslim itu harus meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan keragaman. Terus yang poin B apa? Berpegang teguh pada agama Allah. Yang pertama, seorang muslim harus bersungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Allah, namun harus menerima pada keyakinan orang lain. Sudah paham? Baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya kepada kalian. Dan ini dari penjelasan Ibu tadi, kalian sudah paham semua? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Apa tidak? Semoga dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak atau kalian semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Baik, selanjutnya kita bersiap-siap pulang. Silakan dimasukkan untuk penanya. Baik, sudah siap belum?
silakan terkelas di videonya. Sebelum mulai, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mulai dari kelompok 3, silakan kamu tidak boleh kemana-mana. Ini Alhamdulillah, jangan panggil. Kelompok 1. So much more.